Dukung like, komen, share, subscribe channel Mimin Kakak dan jangan lupa diklik loncengnya agar tetap update cerita di channel Mimin. Terima kasih banyak untuk kakak yang sudah subscribe, selamat mendengarkan dan terima kasih. Tempat tidur bumi, apa itu? Mendengar suara gembira saudara kedua, Xiaoyi berkata dengan ekspresi rumit, seolah-olah dia sangat bingung. Namun, berdasarkan indera penciuman Xiaoyi yang tajam, seharusnya ada beberapa harta langka di pohon bodi kuno. Bagaimanapun, kekayaan semacam itu mendistorsi kekosongan di sekitarnya, itu jelas bukan hal biasa. Namun, 18 patung Buddha Arhat yang tersebar di peron bundar mungkin bukan vegetarian. Mereka seharusnya adalah penjaga yang menjaga tempat ini. Untuk mendapatkan benda ini, sepertinya mereka harus mengalahkan orang-orang ini. Saya cukup beruntung untuk mendapatkan gambar sisa api suci peringkat ketiga di daftar api suci, api reinkarnasi surga. Untuk menelan hal-hal seperti itu yang sebanding dengan benda-benda ilahi, Anda harus menyiapkan ramuan yang disebut pil reinkarnasi. Jika tidak, jika Anda gegabah mencemari itu, tubuh dan jiwa Anda akan dihancurkan. Dan ramuan ini membutuhkan 3 bahan obat yang sangat langka. Pemurnian. Petik 2. Sumsum es dan buah roh api. Batu paus iblis berusia 30.000 tahun, dan kasur bumi. Suara Xiao Yan menjadi sangat panas. Matanya menyipit pada energi hijau di atas pohon bodi kuno. Energi hijau itu seperti gumpalan energi kehidupan, perlahan-lahan bergerak di atas pohon-pohon kuno, membentuk kain kasa hijau 1 inci di antara mereka. Jejak kekuatan hidup yang sangat lembut pada kain kasa membentuk rune kuno, yang memiliki kekuatan mendalam yang dapat dipelajari dari dunia, dan meledak dengan fluktuasi yang sangat panas seperti sumber kehidupan. 3 jenis bahan obat. Saya telah mendapatkan buah roh api esens. Meskipun batu paus iblis 30.000 tahun sangat sulit diperoleh, ada jejak yang harus diikuti, tetapi tempat tidur bumi ini belum pernah terdengar. Aku tidak menyangka akan bertemu di sini. Ini adalah kehendak Tuhan. Xiao Yan menamparkan bibirnya, tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Kalau begitu Xiaoyi akan memberi selamat kepada saudara laki-laki kedua dulu, tapi sekarang, Xiaoyi mengangguk, dan juga melemparkan hadiah itu ke panggung bundar di depannya. Tugas yang paling mendesak saat ini adalah melepaskan kasur bumi dari pohon kuno tubuh, dan tidak mengganggu 18 arahat. Menurut persepsi saya, alasan mengapa 18 arahat di platform melingkar yang ditinggikan ini diatur sedemikian anehnya mungkin adalah formasi yang sangat kejam. Xiao Yan mengerutkan kening, dan kemudian matanya terus berputar, mencoba menemukan kekurangan. 18 patung Buddha dari arahat tenang, dan tampaknya ada semacam hubungan kekuatan di antara mereka, dan semangat Zen tidak ada habisnya. Tidak ada cara yang baik untuk melakukannya sekarang, tetapi seekor kuda mati hanya dapat digunakan sebagai dokter kuda yang masih hidup. Kamu jemput aku di sini, aku akan masuk dan mencoba. Yakinlah, begitu ada bahaya, aku akan mundur secepat mungkin. Setelah beberapa saat, Xiao Yan berkata langsung, ini adalah satu-satunya cara saat ini. Baik, Xiaoyi menggertakkan giginya dan setuju. Tetapi api coklat di sekitar tubuhnya seperti binatang buas yang kejam, dan lingkaran cahaya yang tak berujung meledak, seolah-olah membangun rute pelarian. Hohoho, melihat Xiaoyi bertingkah seperti ini, mata Xiao Yan sedikit menyipit, tanpa basa-basi lagi, telapak tangannya yang ramping terentang dari lengan bajunya, sudut mulutnya berkedut, dan semburat energi cian terjerat dari ujung jarinya. Transformasi Dewa Naga, transformasi naga, mengaum, biru agung memancar keluar, dan sisik naga biru yang tak terhitung jumlahnya bersinar di tubuh Xiao Yan. Formasi dan keagungan sudah cukup untuk membuat beberapa reinkarnasi tingkat pertama terasa berbahaya. Mencicit, setelah melakukan semua ini, mata Xiao Yan sangat dalam dan serius, dan dia perlahan melangkah ke platform bundar. Bang, bahkan dengan restu dari transformasi Dewa Naga, Xiao Yan melangkah keluar dalam satu langkah. Tekanan yang tak terhitung jumlahnya menyerbu dari tubuh 18 arhat, dan menekan Xiao Yan tanpa jejak. Langkah kaki Xiao Yan benar-benar jatuh ke tanah putaran, platform. Tekanan yang mengerikan, penekanan tubuh, penindasan jiwa. 18 arahat memang menakutkan. Xiao Yan yang kuat menanggung siksaan yang tidak manusiawi ini dan berjalan menuju tengah platform bundar selangkah demi selangkah, tidak peduli apa, tempat tidur bumi ini harus diperoleh. Ledakan, dengan kemajuan Xiao Yan yang tak henti-hentinya,
suara Buddha emas dari 18 Arhat bergumam dengan suara rendah, dan kekuatan kuno yang sangat bergelombang perlahan terbangun. Gulu, kakak kedua, cepat. Melihat ini, Xiao Yi tersipu dan meraung pada Xiao Yan yang tidak jauh, karena ada jejak Golden Buddha di meja bundar yang sebenarnya menyelimuti seluruh meja bundar, dan juga ada gelombang tirani yang menyesakkan. Itu sudah terlambat, setiap langkah yang diambil Xiao Yan sangat berat. Merasakan perubahan mendadak ini, dia hanya bisa menggertakkan giginya, dan garis klan di tubuhnya mulai bekerja. Amitabha, 18 Arahat berbicara pada saat yang sama, dan suara Buddha yang menakutkan terdengar melalui jiwa. Tiba-tiba, 4 karakter Buddha emas muncul dari atas platform bundar. Di atas 4 karakter Buddha emas, tampaknya mengandung semacam hukuman dari surga dan bumi. Sekali disentuh, saya khawatir tidak akan ada vitalitas. Pertama-tama, kata Buddha baru saja muncul, tubuh Xiao Yan mengalami gejolak yang menakutkan. Itu terlalu kuat, suara Buddha 4 karakter yang dikeluarkan oleh 18 Arahat jelas bukan sesuatu yang bisa saya tolak, dan kita harus mencari jalan keluar lain. Tanda klan, transformasi Dewa Naga, Xiao Yan mengalami perubahan besar, dan sudah terlambat untuk pergi dari sini, jadi dia hanya bisa berteriak dan mencoba melawan. Mencabut, karakter emas itu sepertinya bisa mengabaikan semua pertahanan, tapi dengan lembut menembus pertahanan Xiao Yan dan menghantam kulit Xiao Yan dengan keras. Kulit yang dilindungi oleh sisik naga biru terkena kata dari Buddha Yin, dan semburan rasa sakit yang menyengat segera muncul, dan kemudian rasa sakit yang tajam pada kulit membuat Xiao Yan menghela nafas sebentar. Kekuatan semacam ini bahkan secara langsung mempengaruhi pertahanan tebal sisik naga biru. Abaikan saja. Kutu, serangan kata jatuh, dan sebagian besar kulit Xiao Yan memerah, dan setetes darah benar-benar perlahan menetes dari kulit, yang sangat keras di ruang yang luar biasa sunyi ini. Kekuatan pola klan, cakar naga, dengan paksa menahan rasa sakit yang menyesakkan, ki pertempuran di mata Xiao Yan mengembun menjadi seberkas cahaya berwarna kaca yang substansial, niat bertarung melonjak, tanpa rasa takut, dia mengambil satu langkah ke depan, mengepalkan tangan besarnya dan bersiul di tangan yang tersisa. 3 kata, Amitabha, di atas kepalanya. Ledakan, dengan tulisan tangan yang begitu menakutkan, seluruh ruang platform bundar meraung tanpa henti, seolah-olah akan benar-benar runtuh pada saat berikutnya. Wombas, saya tidak tahu mengapa, ketika setetes darah Xiao Yan diam-diam menetes ke tanah, suara Buddha di seluruh platform melingkar menghilang dengan cepat. Bahkan niat membunuh yang melonjak di tubuh 18 Arhat dan alam Buddha, juga dengan cepat menghilang, melemahkan. Setelah beberapa napas, 3 karakter, Amitabha, yang tersisa berubah menjadi seorang Buddha dan menghilang, dan ruang di sini juga kembali damai. Kakak kedua, melihat ini, Xiao Yi bergegas masuk terlebih dahulu, dan kemudian membantu Xiao Yan dengan ekspresi sangat bersemangat di wajahnya. Sudahlah, sepertinya orang-orang di dunia Buddhis, Manjasri Bodhisattva atau Bodhi Patriarch, harus mengenal tetua keluarga Xiao kita. Xiao Yan tidak peduli dengan luka yang terlihat jelas di tubuhnya, dan kemudian matanya menjadi panas. Pohon Bodhi kuno, dasar bumi. Sekarang, itu milikku, keturunan keluarga Xiao, generasi muda, berterima kasih kepada leluhur Bodhi Patriarch dan Manjasri Bodhisattva. Saat energi di ruang ini mereda, Xiao Yan berbalik dan membungkus sedikit kedua patung Buddha di tengah, lalu berjalan menuju pohon Bodhi kuno di sampingnya. Ayo pergi, lalu taklukkan benda ini, dan segera berangkat kembali ke Kuil Chen. Senyum lembut muncul di sudut mulut Xiao Yan, dan kemudian dia datang ke sisi pohon Bodhi kuno. Pohon Bodhi kuno dikatakan sebagai pohon kebijaksanaan di dunia Buddha. Tak terhitung orang kuat yang memahami reinkarnasi dan menyentuh jalan Buddha di bawahnya, dapat dikatakan sebagai simbol kebijaksanaan dunia Buddha. Saya baru saja datang ke pohon Bodhi kuno. Melihat pohon kuno emas ini dengan cabang-cabang yang lebat, sebenarnya ada sentuhan kitab suci Buddhis kuno di antara cabang dan daunnya untuk menebusnya, yang sangat mendalam. Kekuatan jiwa, setelah mengukur pohon Bodhi kuno, istana spiritual batin Xiao Yan melonjak hebat, dan kekuatan jiwa yang tak terhitung jumlahnya ditutupi seperti gelombang energi pasang surut. Ini, Xiao Yi sedikit bingung dengan ini, jelas tidak tahu apa yang sedang dilakukan kakak keduanya sekarang. Kasur bumi adalah bahan obat khusus yang dibuat dari energi kehidupan. Bentuknya seperti pakaian energi,
hanya kekuatan paling murni yang dapat digunakan untuk mengeluarkannya dari pohon bodi kuno. Xiao Yan tersenyum sedikit dan menjelaskan secara langsung bahwa kekuatan jiwa di tangannya tidak berhenti. Wombas, setelah 18 arahat menjadi tenang, energi di ruang ini sangat lembut, dan sentuhan suara Zen menjulang, membuat orang merasa seperti angin musim semi, dan Xiao Yan juga dalam situasi ini, perlahan memadatkan energi Sai. 1 hari, 2 hari, 10 hari. Proses ini tidak sederhana, butuh 10 hari untuk gaun energi hijau dan subur di pohon bodi emas untuk menunjukkan garis besarnya. Kakak kedua, itu sukses. Pada saat ini, Xiao Yi berkata dengan penuh semangat, dengan indera penciumannya, dia juga mencium semburan kekuatan hidup yang sangat melonjak dari gaun energi ini. Hohoho, pada hari ini, Xiao Yan perlahan membuka matanya, melihat energi Sai di atas pohon bodi kuno dengan ekspresi gembira yang sama, dan berkata dengan lega. Api, ketika garis dasar kasur bumi muncul, api berlapis kaca menyerbu keluar dari tubuh Xiao Yan, membungkusnya dengan erat. Kembali, setelah istirahat, Xiao Yan melambaikan tangannya, dan kelompok bahan obat ini berhasil dimasukkan ke dalam cincin Kaisar Yan sendiri. Tikar bumi memang merupakan bahan obat sejati, tetapi tingkat obat abadi ini sudah dalam berbagai bentuk, sehingga tidak dapat disimpulkan dengan akal sehat. Selanjutnya, hanya ada satu bahan obat terakhir yang tersisa. Merasakan aura kehidupan yang bergejolak yang terkandung dalam pakaian energi kasur bumi, tinju Xiao Yan menyusut tanpa sadar. Nomor 3 di daftar api suci, reinkarnasi dari surga sudah dekat. Harta yang tersisa, Anda dapat memilihnya sesuka hati, sekarang tidak ada yang saya butuhkan di sini. Xiao Yan bangkit, meletakkan telapak tangannya di atas Xiao Yi, dan berkata dengan bercanda. Ah, baiklah, wajah Little Yi Junxiu juga sedikit tergerak, dan dia tidak bisa tidak mengambil manik-manik bodi di telapak pohon bodi kuno. Ayo pergi, sudah waktunya untuk kembali. Setelah ini selesai, ikuti aku kembali ke wilayah api tak berujung, kamu juga harus bertemu Suner dan yang lainnya dan mengenali jalannya. Xiao Yan berkata, baik. Begitu kata-kata itu jatuh, Xiao Yan menyeret besi meteorit dan kembali ke kuil debu di sepanjang jalan. Tanpa tekanan aneh semacam itu, berat besi meteorit turun drastis, jadi perjalanannya mudah. Adapun Buddha rambut hijau, setelah mengucapkan selamat tinggal, dia mengikuti Xiao Yan dan menuju ke kuil Chen. Tuan Liao Chen, untungnya tidak dipermalukan, Xiao Yan dan keduanya kembali ke kuil Chen, dan di bawah bimbingan beberapa biksu, mereka melihat Tuan Chen lagi. Tetapi sekarang setelah Tuan Chen, manik-manik Buddha di telapak tangannya telah lama menghilang. Tetapi telapak tangan berkarat itu sangat istimewa, menarik. Dua teman kecil, mereka benar-benar tersembunyi. Suara kekaguman dari Tuan Liao Chen tak henti-hentinya, dan dia segera melihat besi meteorit di depannya dengan hati-hati. Penguasa kuno juga berdiri di depannya bersama, dan ada resonansi samar di antara keduanya. Tuan, bagaimana situasinya? Tanpa mengganggu penyelidikan Master Chen tentang besi meteorit, Xiao Yan hanya mengeluarkan suara ketika dia melihat yang terakhir berhenti dan sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Sepotong besi meteorit yang bagus, bahkan jika monster jahat itu telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, mereka tidak rusak sedikit pun, itu jenius. Setelah beberapa penyelidikan oleh Guru Chen, dia sangat bersemangat, tidak ada simbol lain dari seorang biksu Buddha dalam penampilan ini. Grandmaster, melihat Master Li Ken yang gembira di depannya seperti anak kecil, keduanya bingung. Hehe, kalian berdua tidak tahu, sepotong besi bintang meteorit ini jauh lebih berharga daripada besi bintang biasa. Dengan benda ini, memperbaiki penggaris sihir sudah dekat. Guru Liao Chen menghargai kata-kata seperti emas, dan matanya tertuju pada penguasa kuno dan besi meteorit. Tidak tahu apakah kita perlu melakukan sesuatu. Xiao Yan juga sedikit lega mendengar suara berapi-api Tuan Chen. Sekarang semuanya sudah siap, dan dia hanya berutang pada Dongfeng. Saya berharap Tuan Chen dapat memperbaiki tahap pertama penguasa kuno sesegera mungkin, dan kemudian dia juga dapat memiliki kartu truf tambahan. Tidak perlu, kamu tidak perlu melakukan apa-apa. Kamu bisa kembali. Perbaikan penguasa ilahi harus dilakukan di lingkungan yang sangat tertutup, dan waktu yang dibutuhkan tidak singkat. Setelah perbaikan penguasa ilahi berhasil, orang tua itu akan mengirimkannya ke rumah tunggu Anda. Guru Liao Chen berkata setelah merenung, ini,
Xiao Yan dan Xiao Yi tidak bisa menahan diri untuk sedikit terkejut ketika mereka mendengar kata-kata itu. Jika donor tidak nyaman, ini adalah peninggalan lama, dan Anda dapat menekannya ke donor. Saya awalnya seorang biarawan, tetapi Naihe tidak pernah memperbaiki penguasa sihir. Seni memperbaiki alat telah diturunkan dari generasi ke generasi, dan saya tidak berharap generasi saya akan terputus. Tuan Lu Chen mengangguk perlahan, dan sebuah manik-manik peninggalan emas muncul dari dadanya. Tuan tidak harus melakukan ini. Kami secara alami percaya padamu. Xiao Yan berkata dengan lega segera setelah melihat ini. Ini sesingkat beberapa tahun, selama beberapa dekade, dan lelaki tua itu pasti akan mengembalikan benda ini dengan sempurna. Master Liao Chen menghilang dari sumber relik tersebut, dan tiba-tiba suara itu terdengar nyaring. Ledakan, pada saat ini, angin bertiup di luar kuil Liao Chen, dan tubuh besar singa Buddha berambut biru mengalir ke dalamnya. Jika itu masalahnya, maka aku akan menunggu kabar baik dari tuannya. Xiao Yan dan Xiao Yi menginjak punggung singa Buddha berambut hijau pada saat yang sama, dan pergi menghadap kehampaan alam Buddha. Mereka tidak memiliki kekuatan khusus. Mereka harus menggunakan binatang suci seperti Buddha berambut hijau, singa untuk pergi dari sini dan kembali ke domain api tanpa akhir. Ayo pergi. Sudah waktunya untuk memilikinya. Keinginan saya adalah untuk melihat kelahiran dan pancaran artefak ilahi. Saya tidak pernah membayangkan bahwa lelaki tua itu masih akan menemukan kesempatan seperti itu di tahun-tahun berikutnya. Budaku penyayang, ayo, mulai kuil bawah tanah. Kali ini, aku akan membuat preseden di dunia ini. Aku hanya tidak tahu penguasa sihir mana penguasa sihir ini. Suara itu jatuh. Dan Tuan Lu Chen juga memulai proses yang membosankan untuk memperbaiki penguasa kuno, sementara Xiao Yan dan keduanya, di bawah kepemimpinan singa Buddha berambut biru, melangkah melalui kehampaan dan bersiap untuk kembali ke domain api tanpa akhir. Nanti, saya akan mengirim Anda ke sini ke saluran luar angkasa yang cukup bagi Anda berdua untuk meninggalkan alam Buddha. Mari kita ucapkan selamat tinggal. Kalian berdua membantuku, dan tentu saja aku tidak akan melupakannya. Di luar angkasa, kitab suci Buddha emas muncul di seluruh singa Buddha berambut hijau, terus-menerus melintasi kehampaan, membawa Xiao Yan dan keduanya melakukan perjalanan di kehampaan alam Buddha. Kekosongan alam Buddha jelas berbeda dengan kehampaan lainnya. Kekosongan di sini diisi dengan kekuatan suara Zen, kitab suci Buddhis, Del yang membuat mereka ngeri. Jangan berhenti di sini. Saya pikir aura Anda tidak lemah, dan ada banyak rahasia di tubuh Anda. Anda mungkin memiliki kesempatan untuk bertemu di sini di masa depan. Setelah berpamitan, mereka berpisah, dan Xiao Yan dan keduanya memulai jalan kembali. Adapun singa Buddha berambut biru, mereka memasukinya dan pergi mencari Manjusri. Kakak kedua, ayo pergi. Di pintu masuk celah ruang, Xiao Yi sangat pendiam, tetapi melihat Xiao Yan yang linglung, dia hanya bisa mengingatkannya dengan keras. Ledakan, sebelum Xiao Yan bisa membuka mulutnya, bentrokan energi kekerasan meletus di kejauhan. Tunggu, bau ini sepertinya mengalami deja vu. Mungkinkah pria yang kutemui di gedung penjualan intelijen luar angkasa sebelumnya? Pergilah. Begitu kata-kata itu jatuh, kekuatan jiwa Xiao Yan yang mempesona melonjak keluar, membentuk kristal api yang luar biasa di tubuh keduanya, dan kemudian berkeliaran bersama di dunia yang gelap ini. Di kejauhan, sekelompok cahaya kuning bersiul melintas, dan di mana-mana di sepanjang jalan, filamen cahaya kuning muncul, membuat kekosongan berdengung di mana-mana. Sial, biksu bau ini terlalu sulit untuk dihadapi. Sekelompok pedang Cian bergerak cepat, seolah-olah mereka melarikan diri dari yang terakhir. Ada sosok di kelompok cahaya, dengan bekas luka di sekujur tubuhnya, tapi pedang kuno berkarat di belakangnya bersinar dengan cahaya redup, mengejutkan satu demi satu. Kekuatan kekosongan yang menakutkan menyerbu. Li Tian tertawa, manusia pemberani yang berani melewati area terlarang pintu Budaku, dan hari ini kursi ini akan secara permanen menekanmu di sini. Sebuah suara keras menyembur keluar dari kelompok lampu kuning, dan tiba-tiba seluruh dunia kosong, dan aura yang kuat runtuh. Hanya karena kamu ingin menekanku, pedang Ki lebarnya 30.000 mil. Kaca, Li Tian Xiao meraung dingin, dan lingkaran cahaya yang menyilaukan meletus dari pedang kuno di belakangnya. Segera, di bawah gelombang telapak tangannya yang terampil, itu melintas langsung ke kelompok cahaya kuning, dengan momentum yang ganas. Keterampilan pedang dari penguasa domain pedang.
Melihat pemandangan ini, kelompok cahaya kuning berhenti, sesosok biksu dengan wajah baik muncul, dan kitab suci Buddha kuning samar terdengar di sekitarnya. Ledakan, ketika pasukan bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya menyerang tubuh biksu, kitab suci Buddhis mengalir keluar dan menghancurkannya secara langsung. Ini salah perhitungan, saya tidak pernah berpikir bahwa ada begitu banyak master di daerah terlarang Buddhis Anda. Tapi ini juga waktu terbaik bagiku untuk menyadari niat pedang. Pedang datang, melihat ini. Li Tianxiao merasakan kekuatan reinkarnasi di tubuhnya, dan pedang kuno di tangannya berdengung seolah sedang bersorak. Orang ini memasuki alam Buddhis dan langsung memaksa masuk ke daerah terlarang agama Buddha. Dia dikejar dan dibunuh oleh banyak penganut Buddha yang kuat, dan akhirnya diburu oleh biksu terkemuka ini. Menurut situasi ini, Li Tianxiao mungkin tidak bisa melarikan diri. Kematian. Pembunuhan dermawan terlalu berat, dan lautan penderitaan tidak terbatas. Roh Buddha Yin Zen, manik-manik Buddha di telapak biksu Wudao dipelintir, dan kemudian sudut mulutnya mulai melafalkan latihan tirani dalam agama Buddha. Lingkaran kitab suci Buddha emas menembaki Li Tianxiao seperti belenggu. Belenggu ditutupi dengan kitab suci Buddha, dan kekuatan di atas kitab suci Buddhis itu benar-benar membuat kekuatan reinkarnasi Li Tianxiao menjadi takut. Tingkat kekuatan ini terlalu tirani, sekali disentuh olehnya, saya khawatir Li Tianxiao akan sepenuhnya ditekan di sini. Pedang itu menghancurkan langit, Li Tianxiao tahu situasinya saat ini, matanya menjadi ganas, dan dia menuangkan energi dendamnya pada pedang kuno dan mengayunkannya ke biksu yang tercerahkan. Dengan ayunan pedang, semua kekosongan runtuh, dan bayangan pedang agung yang tak berujung bersiul, mereka seperti bintang di langit, bersandar tanpa syarat di samping biksu Wudao. Donor, tidak ada akhir untuk lautan kesulitan, berbalik adalah pantai. Kali ini, biksu Wudao berbisik, tetapi di antara bisikan itu, ada suara Zen kuno yang kuat. Suara Zen itu sangat menyengat jiwa Li Tianxiao, menyebabkan arah serangannya terjadi sangat menyimpang di mata. Retak, dengan suara, bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya dengan mudah hancur di sekitar kitab suci Buddha, tanpa menimbulkan gelombang apapun. Puff, pukulan mengerikan biksu Wudao dari suara Buddha secara langsung menghancurkan serangan Li Tianxiao. Pada saat yang sama, yang terakhir menyemburkan seteguk darah dan tumpah ke kekosongan, yang jelas disebabkan oleh kejutan suara Zen ini. Pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi tingkat kedua, biksu yang tercerahkan, benar-benar layak mendapatkan reputasinya. Li Tianxiao dengan paksa menopang tubuh yang telah mencapai batas dan tersenyum perlahan. Donor, Anda menyakiti beberapa murid Buddhis dari agama Buddha saya, dan kembalilah bersama saya untuk mendengarkan ajaran di depan Buddha saya. Suara itu jatuh, biksu Wudao mengangkat tangannya yang besar, dan kitab suci Buddha emas kuno diubah menjadi teks Buddhis kuno yang tak terhitung jumlahnya, sepenuhnya menutupi tubuh Li Tianxiao dan menyebabkan dia menderita. Api suci, tepat ketika biksu Wudao hendak meninggalkan kehampaan bersama Li Tianxiao, nyala api berwarna glasir menyapu dengan mudah, menutupi seluruh ruang. Api-api suci, melihat pemandangan ini, mata biksu yang tercerahkan tidak bisa tidak menjadi bermartabat, dan kemudian berbalik untuk melihat dua sosok aneh di kehampaan. Siapa ini? Li Tianxiao melihat ini, pupil matanya mengecil, dan kemudian menoleh. Mengapa guru pencerahan mempersulit orang-orangnya sendiri? Situasi di dunia dakian bergetar, bertarung di sarang bukanlah hal yang baik saat ini. Setelah melakukan semua ini, Xiaoyan perlahan muncul, dan napas puncak reinkarnasi disertai dengan nyala api berwarna glasir yang melekat di sekelilingnya, seperti rumah dewa yang benar-benar mengendalikan semua api. Ternyata itu adalah Lord of Endless Fire Domain. Biksu Wudao melirik Xiaoyan dengan acuh tak acuh, dan kemudian berbicara dengan lembut. Masalah ini adalah urusan Buddhis kita, haruskah donor campur tangan? Biksu Wudao berpikir sejenak, dan kemudian berkata tanpa daya. Ini adalah murid orang tua itu. Xiaoyan berkata sambil tertawa terbahak-bahak, tetapi siapapun dapat memahami arti melindungi sesak di bawah suara-suara ini. Itu saja. Wah, ketika Biksu Wudao mendengar kata-kata itu, dia menggelengkan kepalanya, dan seluruh tubuhnya berkembang, dan dia menghilang di sini dalam satu gerakan. Dengan berkah dari api suci mengkilap di puncak peringkat reinkarnasi, bahkan kekuatan peringkat reinkarnasi ganda tidak bisa mengguncang Xiaoyan, jadi dia mundur. Murid orang tua itu, Anda, setelah Biksu Wudao pergi,
Li Tianxiao menatap Xiao Yan dan keduanya dengan ekspresi terkejut. Ini adalah beberapa pil obat untuk memulihkan luka. Xiao Yi, ayo pergi. Xiao Yan melemparkan beberapa pil obat ke mereka berdua, lalu melangkah langsung ke kehampaan dan kembali ke wilayah api tak berujung. Sial, aneh sekali, tapi apa murid dari teman lama itu? Karakter yang terkait dengan Master adalah yang terbaik di dunia. Li Tianxiao bergumam, dan segera kembali perlahan. Sejauh ini, perjalanan memperbaiki penguasa kuno telah berakhir dengan sempurna. Ketika saya melihat penguasa kuno lain kali, saya khawatir itu akan cukup untuk menguapkan beberapa kecemerlangan tertinggi yang dimiliki kata artefaknya. Setelah Xiao Yan dan Xiao Yi meninggalkan alam Buddha, mereka dengan mudah kembali ke wilayah api tak berujung, yang memicu hiruk-pikuk karnaval. Lagi pula, banyak orang di sini pernah memiliki konsensus, jadi pemandangan hangat itu sangat lucu. Jadi tempat ini juga berubah, ini menyenangkan, dan ini adalah waktu luang dan keanggunan yang seperti surga. Setelah kembalinya keduanya, Xiao Yan, bersama dengan 3 gundik Kailin Suner, Mu Yingying, dan sekelompok pejabat tingkat tinggi, merumuskan banyak peraturan sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan alam api tanpa akhir. Alam api tak berujung saat ini, apakah itu kekuatan atau prestise, meningkat dalam kelipatan geometris. Setelah melakukan semua ini, seluruh wilayah api tak berujung juga menjadi lebih hidup, dan Xiao Yan menghabiskan kehidupan yang agak tenang dan tidak terkendali dalam hal ini. Selama periode ini, Xiao Yan mewariskan seni suci seperti alam hantu dan alam Buddha di tubuhnya kepada putra dan putrinya Xiao Xiao, Xiao Gui, Xiao Yi dan orang kepercayaan lainnya, sehingga kekuatan mereka meningkat dengan sangat cepat. Dari seni ilahi, mereka dapat dikatakan 1000 mil jauhnya dalam hal kultivasi, dan pencapaian mereka di masa depan mungkin cukup untuk membanggakan dunia di puncak dunia ini. Sekarang kekuatan Kailin telah mencapai tahap tengah dari 8 bintang dewa pertarungan. Kekuatan dari 10 warna Sky Swallowing Python dalam tubuh masih memiliki beberapa waktu untuk sepenuhnya memahami dan mengintegrasikan, sehingga perjalanan ke dunia iblis hanya bisa mundur untuk ini. Setelah menerima instruksi yang ditinggalkan oleh Dewi Yaoji, kekuatan Mu Yingying juga mencengangkan, dan dia menerobos ke 8 Star Fighting Immortal. Bahkan Xiao Yan sedikit terkejut, benih api ungu yang diberikan Dewi Yaoji kepada Yingying mungkin berasal dari asal yang luar biasa. Jika tidak, hal itu tidak akan mungkin terjadi. Adapun Suner, hari-hari ini ketika Xiao Yan pergi, segel reinkarnasi dan pil Phoenix Nirvana saling melengkapi, dan kekuatan mereka bahkan mencapai kesempurnaan 8 bintang berjuang dewa untuk pertama kalinya dalam sejarah. Tetapi menembus reinkarnasi membutuhkan peluang besar, jadi Suner tidak gegabah. Coba saja. Jelas, putri arogan dari klan kuno ini, baik di benua Douki atau dunia 1000 besar ini, masih berbakat. Kekuatan wilayah api tak berujung telah tumbuh sedemikian teratur. Meskipun masih tidak sebanding dengan benua-benua teratas di dunia manusia, dengan upaya tak kenal lelah dari kelompok orang ini, masa depan dapat diharapkan. Suatu malam menyelimuti seluruh wilayah api yang tak berujung, tetapi malam ini sangat dalam, dan bintang-bintang di langit berbintang perlahan berubah menjadi sepasang mata pada saat ini, yang sangat misterius. Di halaman yang tenang di wilayah api tak berujung, saat ini Xiao Yan sendirian jauh di dalam paviliun, berdiri di sini dengan tangan di punggungnya, memandangi langit berbintang yang luas ini dari jauh. Beberapa tahun telah berlalu sejak alam Buddha kembali, dan pertemuan pesawat akan segera datang. Namun, kekacauan di dunia 1000 besar baru-baru ini terlalu tenang, dan saya selalu merasa bahwa itu bukan hal yang baik. Setelah menonton langit berbintang yang tak berujung untuk sementara waktu, dia tidak menemukan apa-apa. Xiao Yan duduk tak berdaya di kursi batu pavilion, tetapi perasaan lekas marah yang sangat menakutkan muncul secara spontan, seolah-olah bintang-bintang di langit berbintang mengawasinya. Pertemuan pesawat adalah pertemuan pertama generasi muda di dunia. Dapat dikatakan tanpa ragu bahwa mereka yang dapat berpartisipasi dalam pertemuan semacam ini semuanya adalah keturunan yang kuat, atau beberapa orang berbakat. Pada pertemuan itu, Xiao Yan tidak tahu banyak tentang itu. Bagaimanapun, bahkan gedung penjualan intelijen luar angkasa menghindari membicarakannya. Sangat sulit untuk menemukan informasi. Aku tahu kamu datang ke sini, Saudara Xiao Yan. Pada saat yang sama, di pintu masuk pavilion, sosok cantik perlahan keluar, dan suaranya penuh kelegaan. Gaun Qian,
dengan senyum tipis tergantung di wajahnya yang halus, terlihat sangat hidup di bawah gaun seperti itu, dan cukup seksi di bawah sinar bulan. Meskipun dia telah berada di benua ini selama beberapa dekade, sosok Sun Er dan kecantikan Yanting tidak memburuk, dan dia terlihat seperti peri puitis dalam sebuah lukisan. Bukankah kamu juga melihat ini? Xiao Yan tersenyum santai, lalu bangkit dan menarik pergelangan tangan Sun Er yang sangat ramping, sangat senang. Xiao dan yang lainnya memiliki seni ilahi yang Anda berikan kepada mereka, dan pencapaian mereka akan tak terbatas di masa depan, dan wilayah api tak berujung sekarang berada di jalur yang benar, saudara Xiao Yan dapat yakin. Selebihnya, Sun Er akan mengikutimu dengan cermat. Dipegang oleh Xiao Yan seperti ini, Sun Er juga meringkuk di pelukan Xiao Yan sepelan domba kecil, dipenuhi dengan kepastian dan kebahagiaan, tapi ada kekeras kepalaan yang langka di bawah suara hangat itu. Sun Er tahu bahwa saudara Xiao Yan masih memiliki banyak hal di pundaknya, bahkan jika dia telah melangkah ke puncak samsara, saya khawatir dia masih agak jauh. Ya, tidak perlu khawatir tentang wilayah api tak berujung untuk saat ini. Tetapi saya khawatir bahwa dunia yang luas ini terlalu sunyi sekarang, dan tampaknya tidak normal. Dan Xiao sangat pintar, saya tidak tahu siapa yang akan lebih murah di masa depan. Ketika Xiao Yan mendengar apa yang dikatakan Sun Er, dia tidak bisa menahan diri untuk segera bercanda, dan dia sangat setuju dengan apa yang dikatakan Sun Er. Di masa lalu, wilayah api tak berujung baru saja didirikan, dan segala macam hal begitu sibuk sehingga mereka membutuhkan tangan mereka sendiri. Tetapi sekarang setelah mereka berada di jalur yang benar, mereka secara alami dapat meluangkan waktu. Dengan ayah yang kuat sepertimu, aku khawatir Xiao akan. Sun Er tersenyum manis, dan sepertinya bisa bertemu dengan adegan langka itu. Bakat Xiao tidak kurang dari Kailin, bahkan karena titik awal kelahirannya yang tinggi, dia langsung menekan Kailin. Sekarang, dua benua-benua Dou Qi dan benua Dou Di benar-benar terhubung dan ditingkatkan. Gadis ini masih muda dan ringan, dan dia sudah menjadi seorang. Sekarang dia adalah putri kecil di wilayah api tak berujung, dan dia adalah orang pertama di bawah pertempuran abadi di wilayah api, dan dia pantas mendapatkannya. Xiao Lin, pria ini memiliki sedikit panas dalam latihannya. Sepertinya dia perlu mengasah dan mengasah dirinya sendiri. Kalau tidak, agak tidak masuk akal untuk menjadi pria dan pria yang bermartabat. Seolah memikirkan sesuatu, Xiao Yan berkata sambil tersenyum. Kamu, Sun Er tersenyum dan benar-benar menjawab kalimat itu. Ayah harimau tidak memiliki anak anjing, saudara Xiao Yan, Sun Er akan menemanimu di jalan di depan. Setelah waktu yang lama, Sun Er berbicara dengan wajah serius, jelas tidak ada arti yang lebih dalam dari kata-kata itu. Apakah ini kamu, atau kamu? Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk sedikit terpana. Tentu saja itu ideku, tapi yang terbesar, tentu saja harus ada beberapa hak istimewa. Ketika Sun Er mendengar ini, dia melepaskan diri dari pelukan Xiao Yan, dan kemudian meletakkan tangannya di pinggulnya dengan ekspresi membusung, yang sangat lucu dan menggemaskan. Sebenarnya, itu adalah ide kita bersama. Ying bekerja keras untuk menyerap benih api ungu, dan Sister Kailin juga merasakan kekuatan 10 warna, jadi hanya aku. Namun, selama periode ketika saudara Xiao Yan pergi, Sun Er mendengar banyak desas-desus. Misalnya, Du Qifei di dunia hantu, Su Suiying, penjaga keluarga Xiao, Dal, kakak Xiao Yan akan menjelaskan dengan jujur. Di akhir kalimat, senyum seperti iblis kecil muncul di wajah anggun Sun Er. Yah, itu asam, guci cuka siapa yang telah dirobohkan? Di antara mereka berdua yang menggoda dan menggoda di paviliun yang tenang ini, langit berbintang di atas medan api yang tak berujung tiba-tiba muncul dengan energi yang sangat agung. Kekuatan itu sangat dalam dan misterius, dan banjir reinkarnasi agak luar biasa untuk domain api tanpa akhir saat ini, Wombas. Di bawah malam ini, langit berbintang di atas domain api tak berujung seperti gelombang energi, memancarkan energi yang tak terhitung jumlahnya. Oh, kekuatan jiwa di tahap selanjutnya dari Yuan Realem. Xiao Yan langsung tenang, dengan nyala api tak berujung menyala di matanya, dan kemudian menatap kosong ke langit berbintang. Dengan mata terpejam, kekuatan jiwa di tubuh Xiao Yan berputar, dan tanpa diduga, dia menemukan dari malam ini bahwa hal-hal aneh seperti segel cahaya menyerang dari pantai yang jauh. Saudara Xiao Yan, apa yang terjadi? Sun Er buru-buru menjadi tenang,
dan menatap langit berbintang di atas medan api yang tak berujung dengan ekspresi bingung, di mana tampaknya ada aliran kekuatan yang terus-menerus meluap. Xiao Yan tidak menjawab pertanyaan Suner, tetapi hanya samar-samar memperhatikan bahwa bintang-bintang di malam hari benar-benar membentuk situasi yang sangat aneh, dan sepertinya ada makhluk yang bersembunyi di dalamnya. Hahaha, apakah ini yang disebut wilayah api tak berujung? Sebuah wilayah yang menempati 4 benua juga layak untuk domain. Di langit berbintang, tidak ada sosok yang muncul, tetapi di bawah serangan kekuatan jiwa Xiao Yan, kekuatan jiwa yang transparan dan tak terlihat bersiul, dan suara mencibir memenuhi udara. Suara dengungan dingin seperti lonceng Hong kuno, baru saja muncul, dan tiba-tiba ada kegemparan di tubuh semua pembangkit tenaga listrik milik wilayah api tak berujung. Maksudnya jiwa, melintasi kekosongan melalui jiwa, apa yang ingin kamu lakukan pada domain apiku yang tak ada habisnya? Setelah suara jiwa yang tiba-tiba menyebar, dua kabut yang sangat misterius menyebar, menutupi seluruh langit berbintang. Kabut itu dipenuhi dengan sedikit spiritualitas, dan fluktuasi yang terkandung di dalamnya sangat bagus. Ternyata berisik dengan kekuatan reinkarnasi. Ayo pergi, Kaoru. Begitu kata-kata itu jatuh, keduanya menghilang bersama, menghadap langit malam yang berbintang. Ledakan, suara ini baru saja jatuh. Di atas markas wilayah api tak berujung, lonceng Hong kuno terdengar dengan waspada. Pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit berbintang ini pada saat yang sama. Kekuatan menakutkan dari langit berbintang benar-benar membuat mereka merasakan ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Napas semacam itu, seperti kekuatan jiwa ilusi, tetapi ada napas reinkarnasi nyata di dalamnya, yang membuat orang bergidik. Ini adalah langit berbintang dari domain apiku yang tak berujung. Jika Yang Mulia menerobos masuk dengan terburu-buru, kami berhak untuk membunuhnya secara langsung. Feng Wuaner melangkah keluar dari kerumunan terlebih dahulu, dan segera kekuatan agung di dalam tubuhnya meraung, membuat seluruh dunia berdengung. Hehe, aku tidak berpikir bahwa area api tak berujung bisa memiliki pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi di kota. Ini benar-benar salah langkah. Tapi hanya mengandalkan kemampuan ini, tapi itu tidak bisa menghentikan kita. Guru, mari kita lakukan. Karena benua ini diam-diam didambakan oleh pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya, mari kita menjadi pemimpin pertama. Kamu ingat, di dunia ini yang lemah memakan yang kuat, dan yang lemah tidak memenuhi syarat untuk memiliki wilayah yang begitu luas. Suara berat itu jatuh, dan tiba-tiba dua siluet dipadatkan oleh kekuatan jiwa yang tak terhitung jumlahnya di kabut jiwa. Itu adalah dua tubuh energi yang hampir transparan, sepenuhnya dibangun dari kekuatan jiwa. Satu sudah tua dan memegang cakram di tangannya, dan yang lainnya cukup muda, tetapi kekuatan jiwa yang memadatkan kedua tubuh itu ternyata langka. Huayuan, alam. Dan masih dalam tahap akhir Yuan Huajing, momentum semacam ini mengerikan. Guru, Feng Lao, keduanya adalah dua orang di dunia manusia bernama Xuan Yu. Yang lebih tua adalah Xuan Ji, pemimpin klan Xuan Yu, yang merupakan peringkat reinkarnasi kuasi ganda, dan yang lainnya adalah muridnya Xuan Fengxi, yang merupakan kuasi reinkarnasi. Dikatakan bahwa kekuatan Xuan Wu ini telah mencapai tingkat reinkarnasi kuasi ganda, dan di tangannya dia mengendalikan artefak yang disebut lempeng Raja Penghancur. Hun Tianhao di samping mengangkat kepalanya dan menatap dua sosok jiwa dengan wajah pucat. Paksaan reinkarnasi semacam itu membuat mereka yang tidak cukup kuat merasakan paksaan yang tak tertahankan. Artefak, hancurkan King Plate. Benda ini tidak ada dalam daftar artefak di dunia manusia. Saya khawatir itu memiliki nama palsu menurut saya. Feng Wuaner mendengar kata-kata itu dan langsung menyangkalnya. Di dunia 1000 besar, hanya ada 18 artefak yang diakui oleh dunia manusia, dan masing-masing dari mereka terkenal, tetapi itu bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan orang yang begitu kuat sesuka hati. Kekuatan Xuan Yu secara keseluruhan sedikit lebih kuat daripada wilayah api tak berujung kita. Seharusnya wilayah api tak berujung kita telah berkembang terlalu cepat selama bertahun-tahun, yang telah menyebabkan banyak kekuatan lain di dunia 1000 besar cemburu. Saya pikir itu rumor, tapi aku tidak mengharapkannya. Hun Tianhao malu. Jangan khawatir, aku punya segalanya. Feng Wuaner mengangguk ke orang-orang kuat di belakangnya, dan kemudian napas reinkarnasi yang agung tersapu. Setelah Xiao Yan kembali, penyakit gelap di tubuh Feng Wuaner telah disembuhkan,
dan sekarang kekuatan tingkat reinkarnasi 3 kali lipat dapat dianggap sebagai latar belakang sebenarnya dari wilayah api tak berujung. Xuan Wuji, tuan dan muridmu dianggap sebagai tokoh yang paling dihormati di dunia. Sekarang kamu telah dengan gegabah menggunakan kekuatan jiwamu untuk melemparkan tubuh spiritual dan melangkah ke langit berbintang dari domain apiku yang tak ada habisnya. Apa yang kamu coba lakukan? Melakukan. Feng Wan'er melangkah keluar selangkah demi selangkah, dan kekuatan reinkarnasi rangkap 3 yang agung tidak diragukan lagi dipamerkan. 3 pangkat reinkarnasi, Tuan, informasinya salah. Xuan Fengxi, yang berada di sampingnya, menatap Feng Wan'er dengan heran. Setelah waktu yang lama, dia menarik kembali pandangannya, lalu mengangkat telapak tangannya dan menggosok dahinya. Bahkan jika yang terakhir sudah tertiup angin, reinkarnasi yang sebenarnya tekanan benar-benar orde ketiga. Dan di bawah dengungan dingin yang menakutkan dari Feng Wan'er barusan, ternyata pusing berat di kepalanya. 3 reinkarnasi, aku tidak bisa memikirkan fakta bahwa ada pembangkit tenaga reinkarnasi 3 tingkat yang tersembunyi di wilayah api tak berujung. Tapi ini adalah akhir dari masalah. Jadi aku hanya bisa mencobanya. Saya menggunakan kekuatan jiwa sebagai panduan untuk menyingkat bentuk. Kumpulkan tubuh roh, suara dingin terdengar, dan 2 jiwa transparan tiba-tiba menjadi semakin solid, dan mereka langsung berubah menjadi 2 sosok. Membangun tubuh roh dengan kekuatan jiwa juga dianggap sebagai cara yang besar, tetapi itu hanya dapat menguapkan 80% dari kekuatan tubuh, dan sekali tubuh roh ini mengalami kerusakan, tidak diragukan lagi akan kembali ke tubuh, atau bahkan meningkat secara geometris, kelipatan. Milik wilayah api tak berujung, masuk ke negara pertahanan, temukan semua orang yang mencurigakan, bunuh tanpa ampun. Suara Feng Wan'er jatuh, dan dia juga menatap 2 di depannya. Kekuatan reinkarnasi memenuhi tubuhnya. Baginya, terlalu mudah untuk berurusan dengan pembangkit tenaga listrik peringkat reinkarnasi kuasi ganda. Hanya saja dengan indera penciumannya yang tajam, dia dapat menemukan bahwa ada beberapa aura yang sangat tidak jelas di ruang bintang ini, dan kekuatan semacam itu lebih tirani daripada reinkarnasi biasa, setidaknya dengan tingkat reinkarnasi 3 kali lipatnya. Xuan Yu misterius, biarkan aku mengadakan pertemuan yang bagus. Dalam apa yang disebut domain api tak berujung ini, bagaimana Hede dan bagaimana dia bisa menjadi raja sendiri? Suara besar itu muncul, dan niat membunuh yang langka muncul di wajah Xuan Ji, seolah-olah dia pasti akan menang untuk semua yang terjadi selanjutnya. Ledakan. Tubuh roh anorganik yang misterius melonjak, dan nafas reinkarnasi yang menakutkan turun dari tubuh roh seperti sungai yang bergelombang, secara langsung menghiasi seluruh langit malam dengan lapisan kabut putih kristal, dengan getaran aneh, tampaknya akan hancur setiap saat. Kursi ini memiliki berkah artefak, Anda bukan lawan saya. Biarkan Master Domain Anda keluar. Xuan Wuji memegang piring penghancur surga di tangannya, dan lingkaran filamen emas tersebar, yang memenuhi dunia dengan rasa hening. Tampaknya di bawah kekuatan semacam ini, banyak orang diam-diam akan jatuh. Inilah yang dia andalkan dengan artefak, yang memproklamirkan diri ini, dia tidak takut bahkan dalam menghadapi tingkat ketiga yang sebenarnya. Feng Wan'er tidak bertindak, tetapi melepaskan lingkaran kekuatan reinkarnasi untuk menghancurkan serangannya. Alasannya adalah bahwa ada aura yang sangat dikenal semua orang, datang ke arahnya. Karena kamu sangat bodoh, jangan salahkan aku. Setelah Xuan Ji selesai berbicara, tubuh spiritual terangkat ke langit, dan cahaya keemasan seperti matahari yang menyilaukan, dengan itu sebagai pusatnya, meledak menuju markas wilayah api tak berujung di bawah. Serangan mengerikan semacam itu sudah cukup untuk menghancurkan jiwa beberapa pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi biasa. Dengan kekuatan menakutkan seperti itu, bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat 2 tingkat reinkarnasi normal tidak dapat menggunakannya. Tampaknya mesin misterius ini juga dipersiapkan dengan baik. Ayo. Feng Tua, markasnya ada di bawah. Xiao Gui dan yang lainnya buru-buru membuka mulut mereka. Mereka bisa dengan jelas mencium kekuatan penghancur yang terkandung dalam matahari keemasan ini. Jika jatuh seperti ini, saya takut fondasi besar ini akan hancur dalam satu gerakan. Jangan khawatir, Feng Wan'er menggelengkan kepalanya sedikit, matanya sudah melihat bagian terdistorsi dari langit berbintang malam. Ada nyala api yang membayang di sana, dan ketika nyala api ini muncul, bahkan kekuatan reinkarnasi di dalam diri sendiri melepaskan fluktuasi yang bergetar. Api berwarna kaca semacam itu benar-benar membuat Feng Wan'er dan pembangkit tenaga tingkat 3 reinkarnasi lainnya merasakan jantung berdebar.
Seperti yang diharapkan dari Xuan Yu, tingkat ofensif ini sudah cukup untuk disebut mengerikan. Tapi hanya itu yang ada, di langit berbintang yang luas. Lengan kaca seluruh tubuh tiba-tiba terentang dari kehampaan yang bengkok, dan kemudian tidak ada yang melihat pemilik suara itu. Kemudian, di mata semua orang yang tercengang, dengan sedikit tekanan, itu hampir seketika berubah menjadi kabut putih berbintik-bintik, yang benar-benar hilang di sini. Kekuatan mengerikan yang terkandung dalam energi matahari tidak punya waktu untuk merespons, dan benar-benar dimusnahkan di sini. Siapa ini? Pupil Xuan Wuji menyusut sedikit, dan kemudian matanya terkunci pada telapak tangan yang mengkilap. Dari sana, dia benar-benar bisa mencium kekuatan yang menyebabkan jiwanya bergetar hebat. Wilayah api tanpa akhir, menarik kembali telapak tangan mereka. Sosok Xiao Yan dan Suner muncul di depan semua orang pada saat yang bersamaan. Pemilik domain dari domain api tak berujung, menurut informasi yang kami terima, meskipun kekuatan tempur orang ini sangat luar biasa, kekuatannya hanya sebanding dengan pembangkit tenaga listrik lengkap dari Dou Xian Bintang 8, dan kekuatannya hanya di tahap tengah dari Dou Bintang 8, Xian. Bagaimana mungkin menghentikan serangan mengerikan dari guru? Xuan Fengxi, yang berada di belakang Xuan Wuji, memandang Xiao Yan dengan curiga. Dilihat dari cara yang baru saja digunakan orang ini, tidak mungkin hanya memiliki kekuatan dewa berjuang bintang 8. Aku tidak menyangka bahwa kamu telah memasuki reinkarnasi, yang benar-benar mengejutkan. Namun, sulit untuk mengubah situasi saat ini di wilayah api tak berujungmu. Xuan Ji tampaknya memegang kendali, menatap Xiao Yan dengan ekspresi sinis di wajahnya, selama dia mengalahkan Xiao Yan dan mengalahkan Feng Wan'er dengan Heaven Destruction King Pan, ini akan menjadi wilayah Xuan Yu mereka. Wilayah api tak berujung telah didambakan oleh orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya untuk waktu yang lama. Sayangnya, para idiot itu selalu berpikir bahwa wilayah api tak berujung mendapat dukungan dari hantu dan orang kuat lainnya, sehingga mereka tidak berani melahirkan perbedaan pendapat. Sangat disayangkan bahwa setelah keputusan Xuan Yu mereka yang bermartabat, mereka secara alami tidak percaya pada kejahatan ini, jadi ada adegan ini. Orang tua kecil, tubuh Xiao Yan sedikit gemetar, dan kemudian dia berbicara dengan acuh tak acuh. Seni yang terbakar di tubuhnya mulai berjalan, dan seluruh langit berbintang dipenuhi dengan aura yang menakjubkan. Kamu masih keras kepala ketika kamu akan mati. Menderita sampai mati, energi coklat menyapu tubuh Xuan Wu, dan kekuatan reinkarnasi yang agung langsung menyelimuti seluruh langit berbintang. Perasaan ini berasal dari penekanan kekuatan mutlak, jelas. Karena adegan Xiao Yan barusan, Xuan Ji tidak menahan diri. Kekuatan tingkat reinkarnasi kuasi detik ditampilkan, dan pertempuran siap untuk berakhir dengan cepat. Gaya aktingku di Endless Fire Territory sudah seperti ini sejak zaman kuno. Orang-orang tidak menyinggung saya tidak menyinggung siapapun. Jika ada yang menyinggung saya, mereka akan dihukum bahkan jika mereka jauh. Melihat metode Xuan Ji, suara arogan Xiao Yan juga terdengar, dan kekuatan jiwa yang agung ditampilkan, langsung menghadapi Xuan Ji. Generasi muda, mati untuk penguasa domain ini. Xuan Wuji berguling-guling, dan aura reinkarnasi Qian mekar seperti kembang api, yang sangat mencolok di langit berbintang ini. Wilayah api-api suci, melihat pertempuran Xuan Ji seperti ini, senyum di mulut Xiao Yan menjadi dingin, dan sidik jari tiba-tiba berubah di dadanya, dan sidik jari yang dipenuhi dengan kekuatan jiwa yang agung muncul satu demi satu. Dengan kondensasi sidik jari, kekuatan jiwa dan api suci Xiao Yan dengan cepat mengembun, dan setelah dia bernafas, dia berubah menjadi Phoenix api jiwa di langit berbintang yang luas ini. Pada Phoenix api jiwa, bulu api berwarna kaca sangat mencolok, tampaknya memiliki semacam kekuatan kuno. Sayap Phoenix sedikit bergoyang, beberapa retakan sobek muncul. Suara mendesing, kekuatan jiwa di tahap selanjutnya dari Yuan-Yuan Realem. Api suci, segera, melihat Phoenix api jiwa ini di atas langit, menatapnya dengan acuh tak acuh, tubuh jiwa misterius gelisah, dan perasaan kesemutan di kulit kepala muncul secara spontan. Sepertinya dia akan dihancurkan oleh pukulan seperti itu dari Xiao Yan. Karena Phoenix api jiwa ini, tetapi sekarang Xiao Yan menggunakan kekuatan jiwa dan 5 api suci di tahap selanjutnya dari ranah Huayuan untuk ditampilkan, bahkan penggunaan yang paling sederhana, api jiwa wajah hantu yang terkandung di dalamnya, cukup untuk dengan mudah menghancurkannya. Roh Xuan Ji dan Wuji tubuh benar-benar dimakan. Mau lari,
Tetap di sini selamanya, pergilah. Melihat langit berbintang menggeliat di sekitar Suanji, tampaknya beberapa lorong ruang angkasa yang megah tersembunyi di dalamnya. Xiao Yan tiba-tiba mengangkat telapak tangannya dan mencibir. Ledakan, mengikuti perintah Xiao Yan. Phoenix api jiwa berteriak di langit, dan raungan Phoenix yang renyah bergema di langit berbintang. Bulu api mengkilap yang tak terhitung jumlahnya meluap dan tersebar di mana-mana, dan kekosongan langsung dipenjara kemanapun ia pergi. Pada saat ini, di seluruh langit berbintang, beberapa kekuatan tersembunyi yang sangat dalam juga memiliki fluktuasi yang jelas. Wong Bas. Pada saat ini, di malam berbintang dari domain api tak berujung, lapisan awan gelap tertutup rapat, dan Phoenix api jiwa berwarna kaca terus-menerus bergetar dan menggerakkan tubuhnya. Badai dimensi umumnya tersebar di sini. Hancurkan piring raja, jalan luar angkasa. Merasakan kekuatan penglihatan menakutkan yang terkandung dalam Phoenix api jiwa yang datang ke arahnya, wajah tua Suan Wuji tampak serius, dan bahkan sentuhan kekhidmatan muncul. Bagaimana kekuatan jiwa Xiao Yan ini bisa begitu tirani? Kekuatan jiwa keduanya berasal dari periode Huayuan akhir, tetapi jarak antara keduanya tidak dapat diatasi seperti jurang. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa sepenuhnya mengorbankan artefak dari pelat raja penghancur di tangannya, dan kemudian tiba-tiba melemparkannya ke langit berbintang yang luas, mencoba menahan kerusakan jiwa api Phoenix. Kakak Xiao Yan saat ini hanya mengandalkan kekuatan jiwa dan kekuatan api suci. Aku khawatir pembangkit tenaga reinkarnasi 2 tingkat biasa tidak akan dapat memperoleh manfaat apapun. Suner dengan halus minggir dan tersenyum manis saat dia melihat 2 orang di arena yang bertarung satu sama lain. Ledakan, kekuatan jiwa yang tak terbatas miring dari artefak ini, menyebabkan kulit kepala orang kuat yang tak terhitung jumlahnya menjadi mati rasa di sepanjang jalan. Hampir pada saat yang sama, tubuh besar Destroyer King Pan langsung bertabrakan dengan jiwa api Phoenix. Kekuatan jiwa yang tak terlihat seperti gelombang air yang beriak di permukaan danau, dan setiap rumput dan pohon di seluruh wilayah api yang tak berujung jelas muncul di benak Xiao Yan dan Suanji. Bagaimana bisa? Sebenarnya ada lebih dari 1 reinkarnasi di wilayah api tak berujung. Pada saat ini, alis Suanji sangat serius, dan dia tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat tempat di mana keduanya menyerang dan berhadapan, dan kegelisahan yang sangat kuat menyebar dari hatinya. Retakan, setelah beberapa saat, suara api jiwa dan Phoenix nyaring dan jernih, dan itu langsung membuka piring raja kepunahan. Tiba-tiba malam langit berbintang kembali tenang, tetapi di antara langit berbintang yang sedikit redup, ada sepertinya banyak jiwa yang penuh dengan spiritualitas. Kekuatan bercokol. Pergilah, begitu dia mengalahkan buahnya, Suan Wuji juga orang yang menentukan. Kekuatan jiwa di tubuhnya meningkat, dan Raja Penghancur Langit dikorbankan. Kekosongan menjadi sedikit terpelintir, dan kekuatan ruang yang melonjak menyebar di depan 2 dari mereka. Dilihat dari penampilannya, sepertinya dia bersiap untuk kabur dari sini. Karena kamu di sini, mari kita tinggal. Xiao Yan terkekeh, kekuatan jiwa dan api suci di tubuhnya miring tanpa syarat di malam berbintang. Lapisan energi kristal bertahan di dunia ini, benar-benar memenjarakan semua energi di sini. Di bawah tulisan tangan besar Xiao Yan, Suanji dan keduanya benar-benar merasakan perasaan tidak penting yang tidak dapat dijelaskan. Tampaknya di bawah 2 kekuatan Xiao Yan, mereka tidak memiliki jalan keluar. Wah, kamu bertarung melawan Suan Yuku. Suan Wuji dan keduanya terhalang untuk mundur, dan segera menatap Xiao Yan dengan wajah marah. Berdasarkan pengalamannya, tidak sulit untuk melihat bahwa Xiao Yan sengaja menunda waktu, seolah-olah dia sedang menunggu sesuatu. Beberapa yang mulia muncul. Xiao Yan mengabaikan ratapan Suanji, dan menatap malam berbintang dengan nada acuh tak acuh. Hei, Master Domain api tak berujung benar-benar sesuai dengan reputasinya. Tapi, aku ingin tahu apakah teman kecil itu dapat melihat wajah kurus dewa itu dan untuk sementara memaafkan tuan dan murid Suanji. Bagaimanapun, jika tubuh spiritual menderita kerugian, itu masih akan diumpankan kembali ke tubuh. Sekarang dunia 1000 besar berada dalam krisis. Domain Master Xiao tidak boleh melakukan hal bodoh seperti itu, kan? Saat suara Xiao Yan jatuh, kekuatan spiritual jiwa di malam berbintang perlahan mulai terbentuk, dan beberapa pria kuat dengan kekuatan luar biasa menginjakkan kaki pada saat yang sama. Kekuatan pasti dari ketiga samsara tidak dapat diprediksi, tetapi Anda tidak perlu memikirkannya, dan saya khawatir ketiganya kurang lebih terkait dengan Suanji.
Tuan Sekte Huoshenmen Huo Tianhen, Feng Qingyang, penguasa Balai Feng Lei. Tian Mo, pemimpin aliansi Tianji, ini benar-benar pertunjukan besar. Feng Waner, Hun Tianhao, dan yang lainnya melihat sekilas identitas tiga tubuh jiwa, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Ketiga kekuatan ini ditambah Xuan Yu, kekuatan dan latar belakang mereka dapat dikatakan jauh lebih tirani daripada wilayah api tak berujung, karena keempat kekuatan ini adalah kekuatan yang terkenal di dunia manusia. Memaafkan, hanya mengandalkan tiga tubuh spiritualmu, tapi itu tidak memenuhi syarat. Wilayah api tak berujungku jelas bukan kesemek yang lembut untuk disembelih. Xiao Yan tersenyum perlahan, tapi senyumnya penuh kegilaan berdarah. Nak, beraninya kamu, sadar akan aura pembunuh yang besar ini. Xuan Ji dan murid-muridnya buru-buru berkeringat dingin. Mereka berempat bergabung untuk mencoba menyerang wilayah api tak berujung dan mengambil benua ini sebagai milik mereka. Untuk mencegah intervensi penjaga pesawat dan pusat dunia manusia, mereka menggunakan tubuh roh jiwa untuk melintasi kekosongan, mencoba membunuh puncak wilayah api tak berujung. Namun, tubuh spiritual yang dibentuk oleh kekuatan jiwa melintasi kekosongan, sekali ada kehilangan, tidak diragukan lagi sangat berbahaya bagi mereka. Retakan, dengan ledakan, telapak tangan Xiao Yan hancur, dan tubuh roh dari dua Xuan Ji yang dipenjara hancur dengan ledakan. Setelah itu, kekuatan jiwa dan berkah dari api suci mengkilap di tahap selanjutnya dari Yuan Realm, kecuali jika tubuh utama melakukannya. Ini lagi, itu tidak akan dapat menyebabkan prestise apapun pada Xiao Yan. Puff, pada saat yang sama, di aula besar yang disebut Xuan Yu di dunia manusia yang jauh, Xuan Ji dan keduanya duduk bersila dengan mata tertutup dan tubuh mereka tiba-tiba bergetar. Itu menjadi sangat kacau. Jelas, metode Xiao Yan ini telah terguncang. Fondasi master dan murid mereka, jika tidak ada peluang besar di masa depan, akan sulit untuk membuat terobosan. Bocah gila, melihat bagaimana Xiao Yan mengabaikan kata-katanya sendiri, Tian Mo melangkah keluar selangkah demi selangkah, kekuatan agung dari ruang meresap, dan ada jejak samar menghancurkan dunia. Wilayah api tak berujung, tidak bisa mentolerir kalian menjadi sombong. Karena kamu berani datang ke sini, bersiaplah untuk membayar harga darah. Xiao Yan tersenyum tipis, di belakangnya, 5 rune kuno berkedip ringan, dan nyala api di atasnya kuno dan misterius, seolah-olah mereka bisa membakar segalanya. Puff, api suci? Tidak, fluktuasi ini adalah pola suci. Bagaimana bisa, pada saat ini, 3 roh kuat yang tersisa menatap kosong pada 5 tanda suci di belakang Xiao Yan, dan aura mematikan memenuhi hati mereka. Kekuatan api suci diperbesar berkali-kali dalam reinkarnasi, dan jika itu dapat memadatkan pola suci, kekuatannya tidak terbatas. Retakan, 5 pola suci keluar berturut-turut, dengan mudah menjerat ketiga pria kuat itu, dan tiba-tiba ketiganya tidak merespons dan menghilang sepenuhnya. Tentu saja, nasib mereka juga sama dengan Xuan Ji. Ini adalah nasib mengingini domain api kita yang tak ada habisnya. Jika Anda tidak puas, pemilik domain ini akan menyambut Anda kapan saja. Xiao Yan mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, kekuatannya yang melonjak di puncak samsara tidak diragukan lagi terlihat, suaranya bergema seperti lonceng kuno, benar-benar bergema di seluruh dunia. Setelah penampilan Xiao Yan, beberapa pembangkit tenaga listrik lain yang mendambakan benua ini hanya bisa melakukannya, dan malam berbintang kembali ke penampilan normalnya. Anak ini, tingkat pertumbuhannya luar biasa. Di kejauhan, banyak Fight Powerhouses duduk dengan tenang dan menghela nafas lega. Di antaranya adalah Great Elders dari Fire Elf Clan, Soul Eater Lord dari Soul Eater Domain, Demon Emperor dari Demon Realm, dan lain-lain. Xiao Yan hari ini telah benar-benar dewasa dan bukan lagi pria pengecut seperti dulu. Satu generasi Master Domain, Xiao Yan dari domain api tak berujung, benar-benar layak mendapatkan namanya. Dengan berakhirnya pembunuhan ayam dan monyet di langit berbintang, suara-suara kekuatan utama di dunia manusia untuk wilayah api tak berujung juga semakin lemah, dan desas-desus menyebar. Saya khawatir tidak ada yang berani melakukannya meremehkan kekuatan baru ini, dan wilayah api tak berujung sepenuhnya karena ini. Belum lagi beberapa kekuatan besar yang mendukung kekuatan di belakangnya. Kekuatan Xiao Yan, pemilik wilayah api tak berujung saat ini, mungkin di luar kemampuan peringkat reinkarnasi ganda biasa. Seiring waktu berlalu, periode itu agak membosankan. Meskipun Xiao Yan telah mengirim banyak orang kuat untuk menanyakan tentang klan Phoenix, klan naga,
dan pusat alam iblis, semuanya berjalan lambat. Bagaimanapun, kekuatan ini adalah raksasa yang sebenarnya, di dunia, jauh dari sebanding dengan kekuatan dunia manusia rata-rata. Dalam sekejap mata, sudah waktunya untuk pertemuan pesawat. Pertemuan pesawat adalah pertemuan pesawat yang eksklusif untuk dunia manusia. Jenius yang tak terhitung jumlahnya dan keturunan kekuatan besar akan berkumpul bersama untuk membahas situasi saat ini. Mungkin ada beberapa episode persaingan di panggung yang sama, tapi ini untuk ditunjukkan kepada generasi muda, kesempatan terbaik untuk kekuatan generasi. Di wilayah api tak berujung, di depan pintu masuk aula Nyonya, Xiaoyan berdiri dengan tenang di sini, di mana dia bisa melihat panorama seluruh wilayah api tak berujung. Mata Xiaoyan sedikit dalam, dan dia mengangkat kepalanya untuk memindai alam yang sedang tumbuh ini, dengan sedikit kelegaan di wajahnya. Liga Seribu Besar mengirim utusan untuk menulis surat. Sosok yang anggun menggeliat di pinggangnya yang menawan seperti ular air, diam-diam keluar dari aula ibu mertua, memegang gulungan emas di telapak tangannya yang ramping, yang sangat luar biasa. Dalam gulungan emas, 3 karakter, Dakian Meng, terukir, fontnya sangat khusyuk dan luar biasa. Pada pandangan pertama, itu menakjubkan. Skala warna, Xiaoyan menoleh sedikit, melihat wanita yang sangat mempesona ini, dia tidak bisa tidak merasa sangat bahagia. Xiaolin dan yang lainnya telah mundur baru-baru ini, jadi itu normal untuk tidak melihat mereka. Adapun ayah dan guru saya, mereka sudah terbiasa dengan kehidupan benua Douqi dan telah tinggal di bawah. Jika Anda punya waktu, kita bisa kembali dan melihat-lihat bersama. Saya telah mengirim cukup banyak orang kuat, jangan khawatir tentang keselamatan. Melihat ekspresi melankolis Xiaoyan, Cailin menggelengkan kepalanya, secara alami menyadari kekhawatiran Xiaoyan. Ayah dan Yao Lao, Xiaoyan tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit tersentuh. Ngomong-ngomong, ada apa dengan Liga Seribu hebat ini? Setelah beristirahat, Xiaoyan bertanya dengan keras ketika dia mendengar berita yang meyakinkan ini. Sekarang tidak ada kekhawatiran, pertemuan pesawat berikutnya harus diadakan untuk mencegah Perang Dunia Kedua. Liga Seribu Besar adalah organisasi terbesar di pusat dunia manusia. Ini termasuk pahlawan kuat yang tak terhitung jumlahnya. Xuanji, penguasa Xuan Yu yang awalnya menyerang wilayah api tak berujung kita, adalah anggota Liga Seribu Besar. Tujuan dari Liga Seribu Besar adalah untuk menghadapi ras jahat di luar wilayah, jadi untuk bergabung dengannya, Anda perlu melumpuhkan kekuatan suku-suku jahat di luar wilayah untuk membuktikan kekuatan Anda, dan perlakuan yang Anda nikmati dengan bergabung adalah mungkin sangat tak terbayangkan. Apakah itu semua jenis informasi sumber daya langka atau lainnya, semuanya di Aliansi Seribu Besar. Posisi di Liga Seribu Besar dibagi, kecuali beberapa tetua yang bertanggung jawab atas urusan sehari-hari yang membutuhkan kebijaksanaan khusus dan penilaian lainnya, posisi lainnya dibagi menjadi 3 kategori, yaitu Jenderal Pembunuh Setan, Komandan Pembunuh Setan, dan Pemimpin Pembunuh Setan, Raja Pembunuh. Di antara mereka, untuk mencapai posisi Jenderal Pembunuh Iblis, Anda harus membunuh pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Jahat Ekstrateritorial, dan Komandan Pembunuh Setan perlu membunuh lebih dari 3 pusat kekuatan tingkat Raja Kulit Hitam. Cailin dengan sabar datang ke Xiaoyan dan menjelaskan bahwa sebagai nyonya wilayah api tak berujung, dia selalu menjadi tulang punggung wilayah api tak berujung, jadi dia tahu banyak tentang hal-hal ini. Di mana Raja Iblis, mendengar 2 gelar pertama tetapi bukan yang terakhir, Xiaoyan bertanya. Posisi Raja Iblis perlu membunuh pembangkit tenaga listrik peringkat Raja Merah di antara klan jahat asing. Pembangkit tenaga listrik peringkat Raja Merah sangat langka di antara klan jahat asing. Dikatakan bahwa hanya ada selusin orang, meskipun saya tidak tahu apakah ada banyak lagi sekarang, kata Cailin. Apakah ada manfaat dari 3 posisi Raja Iblis dan yang lainnya? Mendengar apa yang Cailin katakan sekarang, Xiaoyan tidak bisa menahan tawa. Memang tidak banyak pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Merah dari klan jahat di luar wilayah itu, tetapi dia seharusnya membunuh 1 atau 2 dari mereka. Liga Seribu Besar adalah kekuatan teratas di dunia Seribu Besar. Setelah Anda mendapatkan 3 posisi ini, Anda dapat tanpa syarat memerintahkan kekuatan lain untuk melakukan sesuatu yang tidak bertentangan dengan keinginan moral Anda sendiri. Seperti merebut sesuatu bersama-sama atau bergabung untuk menghadapi kekuatan jahat di luar wilayah, Del. Tugas yang dikeluarkan oleh Demon Executioner, Demon Execution Commander tingkat rendah dan posisi lainnya tidak dapat disangkal.
Ada juga desas-desus di dunia seribu besar bahwa Raja Iblis yang jatuh telah meninggalkan harta yang tak terhitung jumlahnya di setiap sudut. Jika mereka dapat ditemukan, saya khawatir itu akan menjadi peluang besar. Cailin mencurahkan kata demi kata. Ini benar-benar posisi yang bagus. Xiao Yan tidak bisa menahan tawa. Lihat itu, setelah Cailin selesai berbicara, dia menyerahkan gulungan informasi yang dikeluarkan oleh Liga Seribu Besar kepada Xiao Yan. Lord of Endless Fire Territory yang terhormat, saya dengan tulus mengundang Anda untuk berpartisipasi dalam pertemuan pesawat sebagai Raja Wu dari Zhou dan Liga Daqian. Karakter megah ditampilkan, dan di bawah ini adalah beberapa koordinat spasial dan lokasi tertentu. Dikeluarkan oleh Raja Iblis sendiri. Setelah membaca berita di gulungan itu, Xiao Yan mengerutkan kening. Sepertinya pertemuan pesawat ini tidak sesederhana yang dia bayangkan. Sejak berdirinya Liga Seribu Besar, hanya lusinan Raja Pembunuh Iblis yang lahir. Orang-orang ini semua adalah pemimpin di dunia ini. Dikatakan bahwa mereka mengendalikan sejumlah besar sumber daya. Sekarang, orang yang mengeluarkan informasinya, Raja Wu dari Zhou, dikatakan sangat kuat. Dulu, pertemuan pesawat adalah konfrontasi antara generasi muda dari pasukan masing-masing. Kali ini, dengan partisipasi Raja Iblis, aku takut. Omong-omong, Cailin sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Ada apa? Xiao Yan merasakan ada sesuatu yang salah dan buru-buru bertanya. Kekuatan Raja Wu minggu ini dikatakan telah mencapai tingkat reinkarnasi keempat. Dia pernah membobol keluarga kerajaan dari klan jahat asing sendirian untuk istrinya, dan membunuh beberapa penjahat berpangkat Raja dan Raja Merah, prestise. Namun, menurut informasi yang kami peroleh, Tuan Besar ini telah jatuh selama ribuan tahun. Mengapa dia muncul kembali di arena? Dan juga mengadakan pertemuan pesawat ini atas nama Raja Wu dari Zhou. Apakah ada yang rumit dalam hal ini? Hal yang paling Cailin khawatirkan ada di sini. Pada saat ini, dia terlihat serius dan terus mencari hubungan langsung antara keduanya. Pesan yang dikeluarkan oleh orang yang sudah meninggal, jika tidak dihidupkan kembali melalui cara khusus, atau sengaja dilakukan oleh seseorang yang berhati-hati. Sepertinya pertemuan pesawat ini mungkin tidak mudah. Xiao Yan mengangguk, dan telapak tangannya dengan lembut menjangkau tubuh Cailin. Melihat ini, mata Cailin berkedip dengan curiga. Apakah sudah kali ini, Xiao Yan masih peduli dengan cinta anak-anaknya? Namun, Cailin tidak melawan. Jadi mereka berdua meringkuk di istana ibu dan memandang ke bawah ke seluruh wilayah api tak berujung. Adapun istana ibu, tempat orang biasa datang dan pergi di masa lalu, hari ini tampaknya sangat sepi, dan tidak ada yang pernah muncul di sini. Lihatlah kemakmuran dunia. Benar-benar menjawab kalimat itu. Musim semi penuh tanpa jejak. Keesokan harinya, matahari bersinar di area luas wilayah api tak berujung. Xiao Yan dan semua orang sudah siap. Lagi pula, hari ini adalah hari mereka berangkat ke Daqiangong untuk menghadiri pertemuan pesawat. Jadi tidak ada ruang untuk kecerobohan. Untuk pertemuan pesawat ini, Suner akan pergi bersamaku. Kamu menjaga tempat ini. Aku khawatir beberapa penjahat akan mengambil keuntungan darinya. Dan terlalu tidak biasa bagi alien untuk menghilang baru-baru ini. Aku selalu merasa bahwa mereka tampaknya sengaja mengecilkan kekuatan mereka. Aku khawatir mereka sedang merencanakan sesuatu, jadi jangan lengah. Kebetulan kamu bisa mencoba perjalanan ini, bisakah kamu membantu Suner menerobos siklus reinkarnasi? Selain itu, aku akan meminta informasi dari pusat dunia iblis kepada Xiao Yi, dan klan Phoenix akan meminta patriark jiwa. Xiao Yan menoleh dan berkata kepada orang-orang di belakang, instruksi dan tugas ditugaskan bersama, pembagian kerja jelas, dan semuanya berjalan dengan tertib. Feng Waner, Xiao Gui, Hun Tianhao dan yang lainnya sekarang dianggap sebagai orang kepercayaan dari wilayah api tak berujung. Mereka telah diatur oleh Xiao Yan untuk mencari kekuatan besar yang terkait dengannya. Begitu ada masalah, mereka akan langsung hands-on. Namun, untuk klan naga dan dunia bawah, Xiao Yan tidak akan menyentuh mereka sampai dia memiliki kekuatan tertentu untuk mengamankan kemenangan. Puncak reinkarnasi saat ini belum melangkah ke lapisan pertama reinkarnasi, dan kekuatannya memang sedikit tidak mencukupi untuk kekuatan tempur puncak. Saya akan memberi selamat kepada Master Domain atas kepulangannya yang penuh kemenangan. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka secara alami mengerti apa yang dimaksud Xiao Yan, dan segera tertawa dan melihat keduanya pergi. Pergilah, Xiao Yan dan Suner mengangguk kepada orang-orang di belakang mereka, lalu berpegangan tangan,
dengan mudah melangkah ke lubang cacing ruang waktu, dan berangkat ke pertemuan pesawat. Ledakan, di puncak cabang halus, sebuah bangunan istana besar dan megah muncul di sini, dan istana dikelilingi oleh aura halus dan suci, yang menghiasi suasana di sini dengan keseriusan ekstra. Penghuni Liga 1000 hebat, Istana Dakian, lokasi Dakiangong sangat penting, ia berdiri di tengah 7 alam dunia Dakian, sebuah ruang yang disebut Tianyu. Energi surga dan bumi di sini sangat kuat, dan ruang angkasa penuh dengan dunia lautan. Ada pohon yang menjulang tinggi di tengah lautan, yang telah menyerap energi yang tak terhitung jumlahnya dan secara permanen hijau untuk dijaga di sini. Dakiangong yang terkenal di dunia Dakian berdiri di atasnya. Apakah ini yang disebut Dakiangong? Ini benar-benar tulisan tangan yang bagus. Dalam 10 hari, Xiao Yan dan Suner juga melintasi ruang dan waktu lubang cacing ke surga. Melihat sekeliling, keduanya berjalan di udara, menatap dunia laut dalam di bawah. Air laut yang jernih dan transparan tampaknya dipenuhi dengan ancaman yang tak terlihat. Kekuatan semacam ini benar-benar menggerakkan jiwa mereka sedikit. 2. Apakah Anda memiliki surat undangan dari Liga 1000 Besar? Setelah istirahat, di dunia laut di bawah, seorang pria tua dengan pakaian brokat muncul dari udara tipis, menatap Xiao Yan dan keduanya sambil tersenyum. Diundang untuk menghadiri pertemuan pesawat. Melihat ini, Xiao Yan memutar cincin api, Dewa Jari, dan menyerahkan gulungan yang dikeluarkan oleh Liga 1000 Besar kepada lelaki tua itu. Konfirmasi identitas, Xiao Yan, pemilik wilayah api tak berujung, dan gundiknya Gus Suner. 2 orang dewasa, silakan ikut denganku. Dakiangong terletak di tengah lautan ini, dan masih ada jarak di jalan. Orang tua itu menerima gulungan yang dikeluarkan oleh Dakian Meng, lalu menepuknya. 2 daun cian muncul di kaki mereka berdua, dan mereka bertiga menginjak permukaan laut dan berjalan menuju Dakiangong. Kekuatan dan makhluk yang terkandung di lautan ini tampaknya luar biasa. Tepat setelah bergerak, kekuatan jiwa agung Xiao Yan melepaskan aura waspada, seolah memperingatkan Xiao Yan bahwa mungkin ada makhluk besar yang bercokol di bawah laut. Di bawah ini adalah binatang penjaga Dakiangong. Ketika Dakiangong menghadapi bahaya, ia akan mengambil tindakan. Kekuatannya telah melewati bencana kelima, dan itu adalah raksasa langit yang asli. Ada senyum puas di wajah lelaki tua itu, tetapi penjaga seperti ini, kecuali jika Dakiangong mengalami serangan yang menghancurkan, hampir tidak akan muncul pada hari kerja. Wah, di antara pidato, di seluruh permukaan laut, semburan gelombang air kristal muncul, dan titik-titik air yang berkilauan melayang di seluruh dunia, membuat orang merasa bahagia secara fisik dan mental. 1 jam kemudian, sebuah pohon kuno dengan rune kuno yang tak terhitung jumlahnya terukir di seluruh tubuhnya muncul di depan mereka bertiga, menyebabkan mereka berdua memiliki aura kecil secara spontan. Ini adalah Dakian Hu. Setiap kali bencana di dunia Dakian datang, itu akan mengeluarkan peringatan khusus untuk mengingatkan kita untuk mengambil tindakan pencegahan. Karena kreditnya, kerugian kita telah berkurang banyak. Orang tua itu mengarahkan jarinya ke pohon kuno yang telah melewati tahun-tahun tanpa akhir ini, dan makna pemujaan muncul. Dakian Hu, Xiao Yan bergumam, suaranya juga penuh kejutan, terkejut dengan keajaiban alam, dan pohon 1000 besar ini mungkin memiliki kebijaksanaan spiritual, tetapi sekarang dalam keadaan tidur. Di batang besar dan daun Dakian Shu, sepotong aura hijau muncul, hijau, dan aura kehidupan yang besar dan aura menakutkan yang membayangi tetap ada di dalamnya. Apa ini? Mata indah Suner berkedut, seolah-olah dia merasakan energi yang sangat menyilaukan dari seluruh tubuh Dakian Shu. Ini harus menjadi formasi. Xiao Yan mengerutkan kening. Tingkat formasi ini mungkin lebih tirani daripada formasi gurun kuno yang pernah dia hubungi. Ini adalah formasi eksekusi iblis, yang didirikan oleh Raja Eksekusi Iblis sendiri. Dikatakan bahwa formasi ini dibangun dari 500 juta prasasti formasi, dan kekuatannya secara alami adalah sesuatu yang dapat dipelajari dari dunia. Dan istana teratas Dakian Shu adalah alamat Dakian Meng kami. Serangkaian misi dan intelijen diedarkan dari kami. Orang tua itu mengangguk perlahan, dan menjelaskan beberapa berita tentang Tianyu Ocean World dan Dakiangong ini kepada Xiao Yan dan Xiao Yan tanpa syarat. Senior Laos memilikinya. Xiao Yan mengangguk, tetapi dia sedikit terkejut di dalam hatinya. Jelas, hal-hal ini tidak jelas bagi publik, dan banyak dari mereka adalah latar belakang istana 1000 besar.
orang ini akan menjelaskannya sendiri tanpa syarat. Tampaknya pertemuan pesawat tidak sesederhana itu. Ayo pergi, pertemuan pesawat tidak akan dibuka sampai pusat kekuatan semua pasukan hampir tiba. Sebelum ini, ada orang dewasa yang sengaja menunggumu. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia melangkah ke seluruh tubuhnya dan segera melewati formasi eksekusi iblis. Ayo pergi, saudara Xiaoyan. Suner dengan anggun mengulurkan tangannya, memegang Xiaoyan, dan kemudian melangkah keluar pada saat yang sama. Tianyu, dunia laut, Daqianshu, formasi eksekusi setan, Daqiangong di bawah perlindungan lapisan, dapat digambarkan sebagai dijaga ketat. Tingkat kekuatan ini, bahkan Raja Merah dari klan jahat asing tidak dapat diguncang. Ini adalah latar belakang Daqiangong terletak. Setelah semua, ini adalah organisasi besar yang mengumpulkan pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya. Dibandingkan dengan kekuatan teratas itu, sifatnya benar-benar berbeda. Yang pertama peduli dengan orang-orang biasa di dunia, sedangkan yang kedua hanya untuk keinginan egoisnya sendiri. Sisi. Sungguh formasi yang menakutkan, itu memang formasi kuat yang menampung 500.000 formasi. Hanya menyentuh yang disebut formasi eksekusi iblis ini, semua kekuatan di tubuh Xiaoyan bergetar pada saat yang sama. Kekuatan jiwa, kekuatan api suci benar-benar memancarkan kegembiraan. Sepertinya energi yang terkandung dalam formasi itu mirip dengan keduanya. Formasi eksekusi iblis ini terlihat hampir transparan, tersembunyi sempurna dari luar angkasa, tetapi ketika melewatinya, lapisan kekuatan formasi seperti cairan membasahi seluruh tubuh. Apakah itu kulit, darah dan dagingmu sendiri, atau bahkan jiwamu? Memeriksa. Saudara Xiaoyan, apakah kamu baik-baik saja? Saat berikutnya, Suner merasakan perubahan mendadak pada tubuh Xiaoyan melalui telapak tangannya, dan bertanya dengan cemberut. Suner secara alami tahu kubus iblis di tubuh Xiaoyan. Sekarang kekuatan arai eksekusi iblis terlalu kuat. Aku khawatir dia telah merasakan keberadaan kubus iblis. Seperti yang diharapkan, sepertinya persis seperti yang dikatakan orang dewasa. Ayo pergi, orang tua itu juga dipercayakan oleh orang lain. Orang tua yang memimpin jalan melihat wajah Xiaoyan yang agak jelek, seolah-olah dia sedang diarahkan oleh seseorang. Sebuah kekuatan lembut menyelimuti Xiaoyan, dan kekuatan menjijikkan yang sangat besar secara bertahap melemah. Terima kasih, senior. Setelah mengatakan itu, mereka bertiga berjalan melewati formasi eksekusi iblis dan berjalan menuju istana Daqiangong. Di puncak cabang Daqianshu, istana Daqian sangat besar dan megah, dan di depan istana ada alun-alun yang sangat luas. Di alun-alun saat ini, fluktuasi energi yang tak terlukiskan menyebar dari kehampaan secara luar biasa. Dalam fluktuasi semacam ini, ada kekuatan reinkarnasi yang tak ada habisnya, dan tepat setelah itu muncul, ada ledakan riak energi yang sangat keras, seolah-olah itu bisa merobek kekosongan di sini. Namun, sangat disayangkan bahwa ini adalah istana Daqiangong, dan kekokohannya jauh dari apa yang dapat dihancurkan oleh kekuatan semacam ini. Xiaoyan dan keduanya bergerak ke belakang alun-alun di bawah kepemimpinan pemandu lama. Tetapi saat ini, di alun-alun, satu demi satu, sosok-sosok itu datang satu demi satu. Tampaknya dari hari-hari yang tak terhitung jumlahnya yang datang untuk berpartisipasi dalam pertemuan pesawat. Bangga. Ini sebenarnya klan Tianfeng. Ketika mereka baru saja datang ke sini, Xiaoyan dan Suner melihat sekeliling. Suner tiba-tiba melihat sosok cantik yang berdiri diam di alun-alun dan tidak bisa menahan diri untuk berkata. Xiaoyan mendengar kata-kata itu dan melihat, dan tiba-tiba melihat seorang wanita parubaya yang anggun di kehampaan di depannya. Penampilan wanita itu sangat mempesona, dan tidak ada keraguan bahwa ada sentuhan keanggunan di sekitar tubuhnya. Yang paling hal yang mencolok adalah brokat yang terakhir. Di atas, bayangan Phoenix energi kecil bergerak ke atas dan ke bawah, dan fluktuasi yang terkandung di dalamnya sangat menakjubkan. Dan fluktuasi ini, Xiaoyan secara alami tidak asing, itu harus menjadi milik kekuatan keluarga Phoenix. Klan Tianfeng adalah ras super dengan garis keturunan yang paling dekat dengan garis keturunan Phoenix. Aku tidak bisa memikirkan mereka bahkan di sini. Xiaoyan mengangguk dan mengerutkan kening, menimbang sesuatu. Orang-orang dari Pulau Shicha juga ada di sini. Satu demi satu angin tirani memenuhi alun-alun, dan tiba-tiba beberapa pembangkit tenaga muda yang gagah berani dan berbakat berkumpul di sini. Kekuatan mereka tidak buruk, dan kesombongan mereka sangat ganas.
tetapi ini juga yang terkuat dari generasi muda kekuatan super di dunia manusia di dunia 1000 besar. Mengapa kedua orang ini dapat menerima penyambutan para tetua Dagangong secara langsung? Lusinan Tianjiao memandang Xiao Yan dan keduanya berdiri di belakang lelaki tua itu dengan keraguan di wajah mereka. Dakiangong memiliki status yang luar biasa, dan tidak banyak orang di seluruh dunia Dakian yang dapat diperlakukan seperti ini oleh Dakiangong. Penatua Dagan, sekarang setelah hampir semua orang berkumpul, haruskah pertemuan pesawat diadakan? Dan menurut stiker emas yang dikeluarkan oleh Liga Dakian, pertemuan pesawat kali ini tampaknya berbeda dari masa lalu, sehingga perlu untuk menjawab keraguan di hati kita oleh para tetua Dakian. Tangan ramping wanita klan Tianfeng itu berputar, dan burung Phoenix bersenandung sedikit, dan semburan energi agung menyerbu. Fluktuasi reinkarnasi yang kuat. Saya khawatir kekuatan orang ini telah mencapai puncak level reinkarnasi pertama. Melihat wanita klan Tianfeng berbicara, orang kuat lainnya yang hadir diam-diam terkejut, tetapi mereka semua setuju dengan kata-kata yang terakhir. Hehe, jangan khawatir, sebelum pertemuan pesawat secara resmi diadakan, ada satu hal penting yang harus dilakukan, jadi tolong tunggu sedikit lebih lama. Dan masih ada beberapa orang penting yang belum datang. Kader senior yang memimpin dua Xiao Yan tersenyum lembut melihat sekeliling di alun-alun dan kemudian membuka mulutnya. Begitu kata-kata tetua Dagan jatuh, seluruh alun-alun dipenuhi dengan keheningan yang mati. Dakiangong adalah tempat yang paling kuat, dan tidak ada yang berani lancang di sini. Sesepuh di Dakiangong adalah inti sebenarnya yang mengendalikan dan mengatur pengoperasian Dakiangong, bahkan negara adidaya di dunia manusia harus diperlakukan dengan hormat ketika mereka melihatnya. Belum lagi keberadaan 3 posisi yang lebih tinggi di Dakiangong. Kalian berdua, ikut aku. Melihat situasi di lapangan, ada juga beberapa personel yang relevan di istana kuno Dakiangong yang berjalan keluar untuk menjaga ketertiban di sini. Penatua Dagan menoleh dan berkata kepada Xiao Yan dan mereka berdua. Setelah berbicara, dia berjalan langsung ke istana Dakiangong. Istana Dakiangong, berdiri di atas cabang-cabang Dakianshu, sangat besar, penuh dengan ukuran ribuan kaki, dan interiornya dapat dikatakan dikelilingi oleh sumber daya dan barang yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang istana kuno perlahan dibuka, dan keheningan yang acuh tak acuh memenuhi kehadiran pikiran yang kuat. Mengapa orang ini bisa memasuki istana 1000 besar terlebih dahulu? Tidak adil, apa yang sebenarnya terjadi? Orang-orang yang hadir semuanya adalah pejabat dan orang-orang kuat. Melihat perlakuan Xiao Yan dan keduanya, mereka tidak bisa menahan perasaan sedikit cemburu. Ini adalah pemilik domain dari domain api tak berujung. Semuanya, melihat beberapa suara di kerumunan, Xuan Fengxi buru-buru berbicara, mencoba mengipasi api. Kerugian yang diderita sebelumnya, tetapi sekarang harus berlipat ganda. Semuanya, jangan tidak sabar. Tuan Xiao Yu adalah orang yang secara pribadi dipanggil oleh Dakiangong Demon Executioner. Jika Anda tidak setuju, pergilah ke Lord Demon Executioner. Staf Dakiangong yang keluar untuk menjaga ketertiban di sepanjang jalan berbicara dengan ringan, tetapi suara mereka dipenuhi dengan rasa hormat yang tak ada habisnya. Siapa yang secara pribadi ditunjuk oleh Raja Iblis untuk bertemu? Sisi, mendengarkan pembukaan staf Istana Dagan, banyak orang kuat tidak bisa menahan napas dalam-dalam dan diam. Prestise dan kekuatan Raja Iblis bukanlah sesuatu yang bisa mereka fitnah. Penatua Dagan, apakah ini? Xiao Yan dan keduanya melangkah ke istana Dagan dengan Dagan yang lebih tua. Di tanah di sini, lorong-lorong dan koridor di sepanjang jalan dipenuhi dengan rune kuno. Kekuatan itu seperti garis formasi, tetapi mengandung aura suci, tapi itu sangat menakutkan. Saya tahu Anda memiliki banyak pertanyaan, tetapi orang tua ini hanyalah seorang pembawa pesan. Tuanku sedang menunggumu. Setelah Dagan yang lebih tua selesai berbicara, dia mengarahkan jarinya ke sayap kayu polos dan tanpa hiasan di depannya, dan berkata dengan lembut. Di sayap di depannya, sekilas, ada aura halus, dan di dalam ruangan, jejak cahaya perak bersinar, yang luar biasa. Namun, ketika mata Xiao Yan dan Suner jatuh, perasaan bulu berdiri keluar secara spontan, tampaknya ada kekuatan nyata di sayap kayu ini. Terima kasih sudah mendengarkan kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.